Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijimita Safitri, NPM 1804040103, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah semester 6 di IAIN Metro Lampung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah fisikal dan moneter dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Berikut penjelasannya. Si mata uang emas. Mata uang emas dan perak adalah mata uang yang dipakai berbagai negara di dunia pada masa lampau. Kekuatan emas dan perak telah terbukti stabil dalam aktivitas perekonomian. Islam dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya juga memakai emas dan perak atau dirham dan dinar pada masa kejayaannya. Dinar dan perak menjamin kestabilan mata uang secara khusus dan perekonomian secara umum karena mata uang ini mempunyai nilai intrinsik. Dalam teori ekonomi, kestabilan mata uang emas dan konsep ekonomi dibagi ke dalam dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuasinya nilai uang terhadap harga barang dan jasa. Yang lebih lanjut dirasakan dengan adanya inflasi dan deflasi atau kestabilan nilai uang dalam konteks open economy. Yang kedua, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuasinya nilai uang terhadap nilai mata uang negara lain. Yang lebih lanjut dirasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang atau kestabilan nilai uang dalam konteks closed economy. Stabilitas ini standar emas dalam ekonomi tertutup menggunakan pendekatan quantity theory of money, sedangkan stabilitas standar emas dalam ekonomi terbuka menggunakan pendekatan monetaris model. Yang kedua, peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Meningkatnya kesadaran bahwa sistem moneter yang diterapkan saat ini merupakan penyebab terjadinya berbagai instabilitas dan krisis keuangan yang mengguncangkan sistem keuangan baik di negara maju maupun berkembang, telah menimbulkan kembali wacana penerapan uang emas yang sebenarnya pernah diterapkan sejak dikeluarkannya kesepakatan Bretton Woods pada 1944 dan kemudian digugurkan di awal 1970-an oleh Amerika Serikat. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa keberhasilan penerapan uang emas pada masa dahulu didukung oleh sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang masih sangat sederhana, belum kompleks. Akan tetapi, pada saat ini sistem keuangan tidak lagi sederhana dan aktivitas ekonomi sudah semakin kompleks. Dengan adanya berbagai inovasi di dalamnya, terlebih lagi sistem ekonomi dan keuangan saat ini bersandar pada sistem suku bunga dan maisir atau spekulasi. Sistem keuangan yang ribawi seperti ini mengakibatkan penerapan kembali uang emas akan menghadapi tantangan yang cukup sulit. Seorang muslim seharusnya tidak hanya melihat dari sisi inovasinya saja yang umumnya dikaitkan dengan adanya peningkatan efisiensi dan hasil, melainkan juga melihat dari sisi kesesuaiannya dengan prinsip Islam. Sebagai umat muslim sepatutnya tidak menerima inovasi tersebut begitu saja, namun harus bersikap tabayun atau mencari tahu terkait kesesuaian dengan prinsip Islam. Apabila inovasi yang dihadirkan sesuai dengan prinsip dan nilai ekonomi Islam, tentu boleh untuk diterima. Sebaliknya, apabila ternyata inovasi tersebut mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, maka harus dihindari. Oleh karena itu, kajian yang mendalam terkait perkembangan dan inovasi uang yang berlangsung saat ini perlu dilakukan. Yang pertama, uang elektronik atau e-money. Perkembangan teknologi masa kini menjadikan seluruh aspek dan
sisi kehidupan manusia bergerak semakin luas, cepat, dalam, dan saling terkoneksi. Tidak ketinggalan pula masuknya teknologi ke dalam kegiatan transaksi ekonomi masyarakat. Contohnya e-commerce atau jual beli secara online. Hadirnya e-commerce diikuti dengan urgensi adanya alat pembayaran atau uang yang dapat dilakukan juga melalui sistem elektronik, misalnya e-banking dan m-banking, dan e-money, uang atau uang elektronik yang merupakan salah satu bentuk fasilitas perbankan agar mempermudah nasabah untuk mengakses sistem perbankan, misalnya untuk melihat saldo rekening, melakukan transfer uang, melakukan pembayaran tagihan, dan lain-lain. Yang kedua, uang kripto. Berbeda dengan e-money yang diterbitkan dengan berbasis server dan chip, uang kripto merupakan bagian dari uang digital yang diciptakan dengan menerapkan teknis enkripsi dan ilmu kriptografi. Cryptocurrency tidak memiliki wujud fisik yang nyata dan tidak di-backup oleh sesuatu aset real. Penggunaan cryptocurrency konvensional sesuai dengan syariah compliance berbeda dengan Islamic cryptocurrency yang secara umum cryptocurrency secara Islam dapat diterapkan ketika terdapat beberapa perubahan dalam mekanisme dan operasionalnya. Hal tersebut diantaranya memiliki legalitas dalam penerbitannya, dapat diterima secara umum oleh masyarakat, tujuan yang jelas, dokumen-dokumen yang sah, aturan dan kerangka yang resmi, serta mekanisme operasionalnya yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, ketika prinsip Islam tetap terjaga, alternatif cryptocurrency Islam masih mungkin digunakan. Yang ketiga, central bank digital currency. Berbeda dengan cryptocurrency, mata uang digital bank sentral adalah bentuk digital dari uang fiat atau mata uang yang ditetapkan sebagai uang berdasarkan peraturan otoritas moneter atau hukum yang mengaturnya. Konsep mengenai CBDC juga disebut digital fiat currency. Sudah dicanangkan oleh bank sentral di beberapa negara, di antaranya Kanada, Inggris, Cina, Swiss, dan Iran. CBDC diterbitkan oleh bank sentral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.